Halo warga intelektual sekalian. Beberapa hari yang lalu, Amerika atau Donald Trump memberikan yang namanya syarat dan ketentuan untuk supaya Palestina itu damai dengan Israel. Dan hal ini juga disetujui oleh Netanyahu selaku Perdana Menteri Israel. Ya, jadi antara Israel dan Amerika itu sudah sepakat untuk berdamai dengan Palestina. Tapi sayangnya kesepakatan ini diingkari oleh Hama. Sampai sekarang ini Hama malah menantang balik coba. Bayangkan ya, Amerika itu sudah berperilaku baik gitu ya, sudah punya attitude baik untuk apa? Untuk mendamaikan antara Israel dengan Palestina. Tapi Hama itu tetap keras kepala. Jadi kalau boleh jujur ya, biang masalah daripada semua ini adalah Hama. Hama dan rakyat Palestina, terutama rakyat Gaza. Kenapa saya mengatakan rakyat Gaza juga termasuk terlibat dalam permasalahan ini? Ya karena Hama itu representasi daripada masyarakat Gaza. Banyak tuh ya warga Konoha mengatakan, oh warga Gaza itu nggak bersalah, yang salah itu Hama. Ya justru yang memilih Hama itu, ya yang memilih mereka-mereka ini siapa? Ya rakyat Gaza juga kan. Ya rakyat Gaza itu representasinya ya Hama. Kenapa Hama ini mendirikan partai di Gaza? Kenapa banyak kader-kader daripada Hama? Kenapa banyak support daripada masyarakat Gaza? Ya karena mereka suka. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh masyarakat Gaza itu nggak salah, yang salah itu Hama. Itu pendapat yang sangat-sangat keliru. Ya, justru masyarakat Gaza lah yang memilih Hama. Jadi yang disalahkan itu tidak hanya Hama guys, tapi masyarakat Gaza juga harus disalahkan. Kenapa mereka memilih partai politik atau ormas bernama Hama? Itu yang jadi pertanyaan. Yang diminta pertanggungjawaban itu ya rakyat Gaza. Kalau rakyat Gaza tidak setuju dengan Hama misalnya, kenapa rakyat Gaza nggak ngegebukin rame-rame gitu tuh Hama ya kan? Ya udah digebukin aja rame-rame. Kenapa mereka malah mendukung gitu? Jadi kalau ada warga Konoha yang mengatakan, oh nggak salah, warga Gaza itu nggak tahu apa-apa, hanya masyarakat sipil dan sebagainya. Ya, pada faktanya, pada datanya ya, sebagian daripada warga Gaza itu ada tuh yang melindungi yang namanya pasukan Hama, yang menggunakan baju sipil, ya, yang menggunakan teknik kucing-kucingan. Ada pasukan Hama tapi dilindungi oleh masyarakatnya. Ada tuh ya menggunakan baju sipil. Dan ini yang bikin pasukan Israel sangat-sangat kesel ya. Jadi kalau saya perhatikan ya, kenapa Hama ini nggak mau berdamai dengan Israel? Walaupun sudah ditentukan tuh ya ada beberapa poin ya, poin syarat untuk damai. Kenapa bisa seperti itu? Dugaan saya, sandera yang disandra oleh Hama ini, yaitu masyarakat Israel ini, dugaan saya sudah mati, ya sudah meninggal. Itu dugaan saya. Sehingga mereka nggak mau berdamai karena apa? Karena ya sandaranya sudah meninggal. Apa mau di barter coba? Apa mau ditukar coba? Itu dugaan saya yang pertama. Kemudian dugaan yang kedua ya, karena adanya donasi-donasi dari Konoha mengalir deras ke Hama melalui bawah tanah. Dugaan saya seperti itu. Ada donasi-donasi ya, ada duit yang mengalir ke kantong-kantong daripada Hama ini. Sehingga mereka sangat menikmati itu. Kalau misalnya terjadi perdamaian, maka ya donasi-donasi ini nggak bakal ada. Jadi secara tidak langsung Hama itu seneng ya. Seneng ada yang namanya konflik antara Israel dengan Gaza. Itu tanpa kita sadar ya. Tapi warga Konoha kan ya menjunjung tinggi yang namanya Hama. Oh Hama itu pahlawan. Pahlawan dari mana? Setahu saya pahlawan itu nggak ada yang namanya ngumpet di ketiak masyarakat. Hama itu kan ngumpet di ketiak masyarakatnya. Mereka main kucing-kucingan ya. Mereka menggunakan baju sipil, lalu tiba-tiba menyerang pasukan Israel. Itu kan namanya kampungan ya. Ya nggak sih? Kalau mereka gentleman, kalau mereka pahlawan, ya udah hadapin ya. 1 lawan 1. Mereka menggunakan pakaian resmi gitu. Ya, pakaian perang. Jangan ngumpet-ngumpet di ketiak warganya. Saya melihat seperti itu guys ya. Jadi mereka-mereka ini adalah pecundang ya. Tidak gentleman. Justru pasukan Israel itu ya,
kalau saya perhatikan itu, justru mereka sangat bermoral. Kenapa saya mengatakan bahwa pasukan ini sangat bermoral? Sangat jarang-jarang loh ya, kalau saya perhatikan itu, sebuah negara itu punya pasukan yang sangat bermoral. Ya, tapi kalau di Konoha itu ya, kalau kita misalnya nih ngebela pasukan Israel, maka kita akan dikata-katain, oh kamu tuh Yahudi pesek. Kalau kita ngebela Israel, kita akan dikata-katain, oh kamu Yahudi pesek, oh kamu pro Zionis dan sebagainya. Jadi saya tidak berpihak pada Israel ya, saya tidak berpihak pada Gaza. Saya tidak berpihak pada siapapun ya, saya berpihak pada kebenaran. Kalau benar-benar, kalau salah-salah gitu. Kalau pasukan Israel salah, saya juga akan menyalahkan. Ya, jadi saya tidak berpihak pada siapapun ya. Di video ini saya benar-benar netral. Nah, yang jadi pertanyaan yang sangat-sangat penting adalah, kenapa saya mengatakan pasukan Israel itu lebih bermoral daripada pasukan Hama? Jawaban yang paling masuk akal adalah, salah satu alasan yang paling masuk akal kenapa saya mengatakan bahwa pasukan Israel itu adalah pasukan yang sangat-sangat bermoral. Pasukan yang punya attitude. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena ketika mereka mau menyerang, ya biasanya mereka memberikan peringatan. Sekali lagi saya katakan, memberikan peringatan, guys. Nggak pernah saya melihat ada pasukan seperti ini. Nggak pernah. Ya, Belanda dengan Indonesia itu waktu perang nggak ada tuh peringatannya. Belanda mengatakan, "Oi, orang Indonesia, saya akan menyerang Anda tanggal sekian, dikasih waktu." Nggak ada tuh, ya langsung disergap aja. Orang Indonesia juga seperti itu melawan Belanda, nggak ada tuh ya memberikan pengumuman, orang Belanda, nanti saya akan menyerang markas kalian itu tanggal segini, ya silahkan tinggalkan markas kalian. Nggak ada tuh, nggak ada sejarahnya. Bahkan Perang Dunia Kedua juga nggak ada tuh ya, Jerman ya mau menyerang Uni Soviet misalnya. Lalu Jerman memberikan aba-aba, hei rakyat Uni Soviet, saya akan menyerang Anda. Nggak ada seperti itu ya. Bahkan disergap ya, diserang sembunyi-sembunyi, main kucing-kucingan dan lain sebagainya. Apakah pasukan Hama seperti itu? Apakah ada aba-aba gitu? Ketika pasukan Hama menyerang Israel pada 7 Oktober tahun 2023, apakah ada selebaran gitu ya? Misalnya nih diterbangkan dari helikopter misalnya, atau mungkin mereka memberikan aba-aba misalnya, tanggal sekian, ya saya akan menyerang Israel. Nggak ada tuh. Bahkan ya pada saat hari penting sekalipun ya pasukan Hama menyerang Israel. Betapa tidak bermoralnya pasukan daripada Hama ini. Ya kan? Kalau kita perhatikan. Bahkan pada saat hari raya Yom Kippur sekalipun ya, mereka diserang ya. Orang Israel diserang. Jadi jangan cuma melihat dari satu pihak ya. Harus melihat dari berbagai pihak gitu. Dari sudut pandang yang lebih luas gitu. Ya, jangan seperti Hussein Gajah ya. Mr. Hussein Gajah ini kan a priori, dulu juga Mr. Hussein Gajah ini sudah pernah konflik dengan Guru Gembul ya. Guru Gembul mengatakan, ya dalam hal ini saya setuju dengan pendapat Guru Gembul. Guru Gembul mengatakan bahwa Hussein Gajah ini adalah orang yang a priori. Kenapa? Karena Hussein Gajah ini, ya istrinya dari Gajah, hidupnya di Gajah, di situ-situ terus. Ya otomatis dia pro terhadap Gajah dong ya kan. Istrinya dari situ ya. Ya kan, kemudian keluarganya di situ, di Gajah, mendapatkan informasi hanya dari satu sumber, yaitu dari Gajah itu sendiri. Ya a priori dong ya. Kecuali dia misalnya nih ya, dia punya istri kedua misalnya di Israel ya, dia punya istri dua misalnya, ya pasti dia netral dong ya. Kenapa? Karena dia akan menerima informasi dari dua arah. Jadi warga Konoha itu ya hanya menerima informasi dari satu arah ya. Hanya menjelek-jelekan Israel ya. Terus menjelek-jelekan Israel. Apapun yang dilakukan oleh Israel itu ya selalu jelek ya. Kalau kita misalnya membela Israel, maka kita akan dikata-katain, oh kamu Yahudi pesek. Jadi warga Konoha itu sering dikata-katain seperti itu. Padahal ya kalau benar ya benar aja gitu. Kalau salah salah aja gitu. Saya tidak berpihak pada siapapun, saya tidak berpihak pada Israel, saya tidak berpihak pada Gajah ya. Dan ini sering saya ulang-ulang di video saya. Saya sering mengatakan bahwa Israel itu adalah masyarakat yang bermoral ya. Ya, saya tahu bahwa ada juga masyarakat Israel itu yang jahat misalnya. Tapi kan di setiap negara kan ada orang yang jahat kan. Orang Indonesia apakah baik semua? Enggak kan? Ada juga yang jahat. Ya, ada juga yang suka membunuh, ada juga yang suka ngata-ngatain ya, ngata-ngatain Israel, ngata-ngatain Yahudi dan sebagainya.
Nggak semuanya kok. Jadi kita harus melihat dari berbagai sudut pandangnya. A priori itu hanya melihat dari satu sudut pandang. Dia tidak pernah melihat dari sudut pandang yang berbeda gitu. Jadi dia hanya menerima informasi dari satu arah gitu. Nggak pernah menerima informasi dari berbagai arah. Jadi di video ini kita sebagai kaum intelektual ya, kita harus melihat informasi dari semua arah gitu. Informasi dari Hama kita terima, informasi dari Israel kita terima ya, informasi dari pengamat kita terima ya, informasi barat kita terima, dari Qatar kita terima, dari semua kita terima dan kita menyimpulkan gitu. Sementara ya mohon maaf ya, Hussein Gajah ini kan dia hanya menerima dari satu informasi gitu ya. Itu namanya doktrin guys. Jadi kalau kita hanya menerima dari satu arah aja itu namanya doktrin. Jadi kita berpikirnya itu harus dari view helikopter ya. Artinya gini, kita harus naik dan melihat mana yang benar, mana yang salah. Kemudian ya, kalau saya perhatikan ya, ada satu fakta menarik atau fakta yang paling membagongkan tapi jarang dibahas oleh warga Konoha. Dan ini juga sangat jarang dibahas oleh konten kreator yang ada di Konoha. Apa itu pembahasannya? Jadi gini guys, kenapa Hama ini membenci mati-matian yang namanya Israel? Kenapa? Tidak hanya Hama, tapi warga Konoha juga banyak yang benci banget dengan Yahudi atau Israel. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu karena dipengaruhi oleh ayat-ayat kitab suci. Ya, mau nggak mau, suka tidak suka, bahwa ini adalah fakta yang sebenarnya. Ada tuh ya di kitab suci agama tertentu di Konoha, ya di kitab suci mayoritas di Konoha, yang berbunyi ya, kalau kamu ketemu dengan Bani Israel maka pepetlah, perangilah, bunuhlah dan sebagainya. Ada tuh ya dalam kitab suci agama tertentu di Konoha. Lalu inilah yang dimanfaatkan oleh Hama. Nah yang jadi pertanyaan ya, apakah Hama sadar bahwa dengan mengambil ayat-ayat ini, mengambil dalil-dalil ini, alasan mereka menyerang Israel, apakah mereka sadar salah? Iya, saya tahu bahwa sebagian mereka pasti ada yang sadar ini salah total. Karena apa? Karena ayat-ayat itu kan diturunkan, konon katanya diturunkan pada saat kondisi perang pada zaman Nabi. Sementara zaman sekarang kan bukan zaman Nabi lagi dan bukan kondisi perang ya, kalau saya perhatikan. Tapi ya, karena ada ayat-ayatnya, ada dalil-dalilnya, maka dalil-dalil ini atau ayat-ayat ini dipergunakan oleh Hama untuk apa? Untuk memerangi yang namanya Israel. Jadi selagi ada dalilnya, selagi ada datanya, selagi ada ayatnya, maka tidak akan yang namanya ada yang kedamaian. Kalau kita bandingkan dengan agama Yahudi misalnya, apakah dalam kitab suci agama Yahudi itu ada misalnya nih ya menyuruh untuk memerangi gitu ya, memerangi warga Konoha? Nggak ada tuh. Di kitab suci agama Yahudi tuh nggak ada seperti itu. Nggak ada. Kalau misalnya Anda nggak percaya, coba cek Talmud. Ya, cek perjanjian lama. Bahkan di perjanjian lama ataupun di Talmud itu nggak ada yang namanya agama mayoritas di Konoha dituliskan. Nggak ada. Karena apa? Karena agama mayoritas di Konoha itu kan muncul di abad ke-7. Jadi selagi Hama masih mengutip ayat-ayat kitab suci atau dalil-dalil dari kitab suci mereka untuk memerangi yang namanya Israel, untuk memusuhi Israel, maka tidak akan ada yang namanya kedamaian. Gak akan ada kedamaian sampai kiamat pun. Maka dibutuhkan yang namanya reformasi. Cuman ya, untuk mereformasi agama mayoritas di Konoha itu butuh effort yang tidak sedikit guys, tapi sangat luar biasa, taruhan nyawa. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa ayat-ayat perang itu adalah wahyu ilahi. Jadi kalau ada yang mau reformasi, mau revisi dan sebagainya, nggak bisa. Karena apa? Karena ini wahyu dari Tuhan. Bagaimana mungkin kita merevisi wahyu daripada Tuhan? Mereka akan berpikir seperti itu. Sementara mereka nggak sadar bahwa ayat-ayat perang ini digunakan oleh Hama dan digunakan oleh kelompok-kelompok telolit lainnya. Ada banyak itu ya kelompok-kelompok telolit lainnya. Saya tuh ya pernah nonton videonya Guru Gembul ya, dan
Guru Gembul juga pernah ngebahas ini ya. Tapi Guru Gembul mengatakan ayat-ayat perang di kitab suci itu pasti ada kok ya. Di rata-rata agama itu ada ayat-ayat perang. Bukan yang terbanyak di agama mayoritas di Konoha, itu kata Guru Gembul ya. Di kitab suci agama lain juga ada ayat-ayat perangnya. Dia mengatakan bahwa di kitab suci agama Kristen itu seperti di Perjanjian Lama itu ada kok ayat-ayat perang, kisah-kisah perang. Guru Gembul mengatakan seperti itu. Lebih banyak di Perjanjian Lama di kitab suci agama Kristen dan kitab suci agama Yahudi kisah-kisah perang. Tapi yang jadi permasalahan kan, orang Kristen, mohon maaf ya, saya tidak membela agama Kristen di sini atau membela agama Yahudi ya. Orang Kristen tidak pernah misalnya ngambil dalil-dalil atau ayat untuk mempersekusi agama lain gitu, untuk membunuh agama lain gitu, nggak pernah, atau memerangi agama lain, nggak pernah. Nggak pernah tuh ya misalnya nih umat Kristen kalau misalnya perang dalam nama Yesus gitu ya, dalam darah Yesus, lalu mereka berperang, nggak ada tuh, sangat jarang. Mungkin dulu ada waktu perang salib, tapi kan perang salib kan sudah nggak ada lagi zaman sekarang kan. Jadi kalau ada misalnya nih ya agama mayoritas Kristen yang perang itu ya perang bukan karena masalah agama, tapi karena haus kekuasaan ya, masalah politik dan lain sebagainya. Bukan karena masalah agama. Sementara organisasi-organisasi di agama mayoritas di Konoha itu seperti Hama ya, dan organisasi-organisasi terlarang ya seperti HTI dan lain sebagainya. Mereka mengutip dalil-dalil daripada kitab suci. Jadi gini guys ya, ini memang permasalahan yang sangat pelik ya. Dan saya lama mempelajari hal ini. Saya lama meneliti hal ini. Kemudian saya ada pada kesimpulan di mana kitab suci itu tidak boleh kita menerjemahkan hanya ayat per ayat. Gak boleh ya. Kitab suci itu harus menyeluruh kita mempelajarinya. Konteksnya seperti apa. Ya. Jadi ayat-ayat perang itu, Guru Gembul mengatakan ayat-ayat perang itu diturunkan saat perang. Tidak boleh digunakan pada saat sekarang ini. Tapi kan yang jadi permasalahan ayat-ayat perang ini atau ya ayat-ayat kebencian ini kan sampai sekarang ada tuh di kitab suci. Nah, yang jadi pertanyaan, ya ini pertanyaan yang sangat penting ya. Penting banget. Kalau misalnya ayat-ayat perang itu sudah kadaluarsa misalnya ya, atau ayat-ayat perang itu sudah tidak digunakan lagi zaman sekarang. Lalu kenapa ada dalam kitab suci? Itu buat apa? Buat pajangan doang gitu. Ya kalau misalnya nih ayat-ayat ini dipergunakan untuk hal-hal yang buruk misalnya seperti yang dilakukan oleh Hama, kenapa nggak direvisi aja ya kan? Ya nggak sih? Cuman permasalahannya warga Konoha itu ya menganggap bahwa agama itu adalah buatan Tuhan. Sementara kalau kita bandingkan dengan agama Kristen sudah banyak reformasi guys. Kenapa agama Kristen bisa direformasi? Karena apa? Karena penganut daripada agama Kristen itu mau membuka diri ya, sangat demokratis, tidak otoriter. Sementara agama mayoritas di Konoha itu tidak ada yang namanya demokrasi, sangat-sangat otoriter. Ya kalau AA gitu, ya kalau ini wahyu gitu, nggak boleh ditawar-tawar. Ini sangat-sangat bermasalah ya. Kalau kita mengambil dalil-dalil gitu, hanya ayat per ayat dalam kitab suci, lalu kita menggunakan ini untuk apa? Untuk memerangi yang namanya Israel. Itu sebenarnya dasarnya. Itu sebenarnya dasarnya kenapa Hama itu membenci, kenapa warga Gaza itu membenci yang namanya Israel. Hanya karena apa? Hanya karena berdasarkan teks-teks ayat dalam kitab suci mereka. Itu yang jarang dibahas ya, kalau saya perhatikan di Konoha. Ya, biasanya yang di Konoha itu yang sering dibahas itu Israel penjahat, Israel penjajah, Israel melakukan pembunuhan dan sebagainya. Tapi mereka tidak pernah membahas hal ini. Dari mana sumbernya? Kenapa Hama itu membenci Israel? Cuman ya kalau saya perhatikan ya di Konoha itu, kalau misalnya kita mengatakan ayat-ayat kebencian di kitab suci itu, kebencian terhadap Israel itu kan hanya berlaku pada saat perang. Kalau kita mengatakan seperti itu, mereka nggak paham itu. Karena apa? Karena mohon maaf ya, akhirnya tuh IQ gorila gitu. Jadi IQ gorila itu mereka tidak bisa berpikir rasional, berpikir luas, nggak bisa. Jadi kalau misalnya ada ayat nih ya, misalnya perangilah, mereka akan memerangi tanpa berpikir panjang. Mereka tidak melihat bahwa konteks ayat kitab suci ini pada saat perang, mereka nggak mengerti konteks.
Dan inilah yang tidak diketahui oleh guru gembul ya. Guru gembul juga saya melihat dia nggak membongkar semuanya gitu. Dia hanya menjelaskan yang baik-baiknya saja. Ya, guru gembul tidak pernah membongkar ini ya. Harusnya yang membongkar itu kan guru gembul ya, karena dia umat daripada agama mayoritas di Konoha. Jadi ya memperbaiki agama mayoritas di Konoha itu dari dalam gitu. Jadi hal seperti ini yang perlu kita bahas ya bagi kaum intelektual ya. Jadi kalau boleh jujur ya, justru banyak ayat-ayat daripada kitab suci itu yang memantik yang namanya kebencian-kebencian. Memantik yang namanya permusuhan-permusuhan. Itulah alasannya kenapa kalau kita perhatikan ya. Biasanya di negara yang sangat religius itu ya, yang sangat peduli dengan agama, mereka akan sering yang namanya berkonflik. Karena apa? Karena dalam kitab suci itu mudah saja dipelintir-pelintir gitu ayatnya. Mudah saja dipelintir-pelintir. Kalau misalnya ada mengatakan di kitab suci agama lain kan ada tuh ya ayat-ayat perang, misalnya seperti perang antara Rama dan apa gitu ya, di kitab suci agama Hindu kan ada tuh ya perang-perangan tuh. Kemudian di kitab suci agama Kristen juga ada tuh ya perang-perangan, di situ ada kisah-kisah perang. Dan di kitab suci agama mayoritas di Konoha juga ada kisah-kisah perang. Tapi yang jadi permasalahan, yang paling mudah dipelintir itu ya, ini sangat penting ya. Yang mudah dipelintir itu adalah agama mayoritas di Konoha. Sangat mudah dipelintir ayat-ayatnya. Sehingga apa? Sehingga umatnya menelan bulat-bulat ayat ini. Jadi kalau boleh jujur ya guys ya, justru agama ini yang jadi biang masalah kenapa terjadi konflik ya. Rata-rata konflik itu terjadi karena apa? Karena membela agama ya. Ya saya tahu bahwa agama itu mengajarkan yang namanya kemanusiaan, tapi dengan membela agama ya, membabi buta membela agama itu, kadangkala rasa kemanusiaan kita itu bisa hilang guys. Ya, saya bisa menerima kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa agama itu tujuannya untuk ya menumbuhkan rasa kemanusiaan, tapi kadang-kadang hilang rasa kemanusiaan karena kita membela mati-matian yang namanya agama. Makanya saya melihatnya ya, kalau saya perhatikan orang yang terlalu fanatik berlebihan dalam beragama itu adalah orang yang kelainan jiwa ya, orang yang sakit jiwa, gangguan mental. Jadi di Konoha itu banyak banget orang yang gangguan mental. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak bisa berpikir dewasa, nggak bisa berpikir maju, berpikir rasional dan sebagainya ya. Kalau boleh ya berpendapat ya, tapi ini cuma opini saya pribadi ya, jangan ini ya, jangan ditelan bulat-bulat ya. Adanya agama atau tidak ada agama itu menurut saya itu sama aja. Sama aja guys. Justru kalau saya perhatikan ya, orang jahat kalau bertemu dengan agama itu maka dia akan semakin jahat. Karena apa? Karena ada ayat-ayat ya, ayat-ayat pelampiasan untuk membunuh. Jadi kalau orang jahat itu menemukan misalnya ayat membunuh ya, maka mereka akan sangat kegirangan. Karena apa? Karena menemukan ayat-ayat untuk melampiaskan ya kejahatannya. Itu berbahayanya agama guys. Agama itu seperti karet ya. Kalau misalnya ada pemuka agama yang baik, maka dia akan mencari ayat-ayat yang baik. Tapi kalau ada pemuka agama yang jahat, dia akan mencari kitab suci atau ayat-ayat tentang yang jahat. Jadi seperti karet. Ya. Nggak ada ketetapannya. Dalam kitab suci itu kan nggak ada ketetapannya. Dalam agama itu kan nggak ada ketetapannya. Nggak ada misalnya inti daripada ajaran kita berbuat baik. Nggak ada seperti itu. Ya intinya nggak seperti itu. Nggak ada. Jadi kebanyakan doktrin-doktrin, dogma-dogma, doktrin yang tidak penting, ya, dogma-dogma, membenci agama lain dan sebagainya. Jadi kalau saya perhatikan Konoha itu sebenarnya dasarnya kita itu adalah orang yang sangat baik guys, orang toleransi, jarang membenci agama lain. Tapi adanya kitab suci tentang kebencian-kebencian sehingga kita dirasuki. Ya karena kita menganggap bahwa kitab suci itu atau ayat-ayat ini adalah semacam wahyu. Wahyu itu kan nggak bisa ditawar-tawar. Dan sangat jarangnya saya melihat umat daripada agama mayoritas di Konoha itu berpikir kritis. Kalau ada orang yang berpikir kritis, biasanya mereka akan dimusuhi. Ya. Kemudian mereka akan dikatakan sesat dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu kita ya pahami sebagai kaum intelektual. Kalau boleh jujur ya, kalau misalnya Konoha itu nggak ada agama yang mengajarkan kebencian-kebencian, ya, maka Konoha bisa
salah satu menjadi negara paling damai di dunia. Pada faktanya kan kita tidak termasuk negara paling damai di dunia kan. Kita itu masuk negara, kalau nggak salah 50 apa 20 negara paling tidak aman di dunia. Gimana mau aman? Coba ada kitab yang mengajarkan kebencian gitu. Ya, itu yang jadi permasalahan. Ya, di Konoha dulu kan ada organisasi bernama Front Pembela Iblis. Front Pembela Iblis ini juga kan ngambil dalil-dalil dari mana? Dari kitab suci tentang ayat-ayat kebencian. HTI ya. Mereka juga ngambil dalil-dalil ayat-ayat kebencian dari kitab suci. Jadi sangat bermasalah sekali ya. Agama mitos di Quran sangat mudah dipelintir gitu. Terlalu mudah dipelintir. Terlalu mudah digiring gitu. Bagaimana cara menghindarinya? Berpikir kritis, berpikir logis gitu, berpikir akal sehat. Ya, sama halnya yang terjadi di Israel dengan gajah ini. Sampai kiamat pun mereka tidak akan pernah damai. Ya, walaupun Donald Trump berbusa-busa mengatakan ya perdamaian, negosiasi dan sebagainya. No, itu tidak akan berhasil. Ya, itu nothing semuanya. Kalau apa? Kalau masih ada ayat-ayat kebencian dalam kitab suci mereka. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.